berjumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Bagaimana performa Arsenal 2021-2022? Sukses atau gagal? Bicara soal sukses atau gagal tentunya ini cukup menarik. Ada dua sisi sudut pandang di sini. Jika kita bicara soal peningkatan prestasi, Arsenal tentu membaik. Acuannya adalah musim 2020 hingga 2021 lalu. Saat itu mereka cuma bisa finish di posisi 8 klasemen Premier League. Saat itu Arsenal meraih 61 poin. Mereka meraih 18 kemenangan, 7 hasil imbang dan 13 kali kalah. Musim ini Arsenal finish di posisi yang lebih baik yakni 5. Mereka mengoleksi 69 poin hasil dari 22 kali menang, 3 kali imbang dan 13 kali kalah. Dari sisi ini tentu The Gunners bisa dibilang sukses. Tapi ada sisi lain di mana Arsenal harusnya bisa memungkasi musim dengan meraih tiket ke Liga Champions. Sayangnya mereka kemudian mem-PHP para pendukungnya. Di saat mereka tampak akan meraihnya, The Gunners pada akhirnya malah disalib oleh rival sekotanya yakni Tottenham. Ini terjadi karena mereka tak bisa tampil konsisten. Keberhasilan Arsenal naik peringkat dibanding musim lalu jelas bisa dibilang sebagai sebuah kesuksesan. Sayangnya kegagalan meraih tiket ke Liga Champions itu sedikit membuat musim The Gunners terasa sebagai sebuah kegagalan. Tapi bagusnya mereka masih bisa bermain di Eropa musim depan. Arsenal diklaim bakal segera merampungkan transfer Alvaro Morata. Spekulasi soal masa depan Alvaro Morata menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Seperti diketahui, masa peminjamannya bersama Juventus memang selesai di akhir musim 2021-2022. Juve sebenarnya memiliki opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Namun mereka beranggapan bahwa harga senilai 35 juta euro yang ditetapkan Atletico Madrid terlalu tinggi. Memanfaatkan situasi, kini menurut laporan Football London, Arsenal dikabarkan tertarik untuk mendatangkannya. Bahkan klub asal London tersebut diklaim sudah mengajukan tawaran senilai 30 juta euro dan akan merampungkan transfer ini dalam waktu dekat. Mencari penyerang baru sepertinya memang menjadi fokus The Gunners di musim panas 2022. Selain karena Pierre-Emerick Aubameyang sudah hengkang ke Barcelona pada Januari silam, Arsenal juga berpotensi kehilangan Alexander Lacazette yang kontraknya juga akan selesai di akhir musim. Alvaro Morata menjadi salah satu pemain penting Juventus di musim 2021-2022. Pesepak bola berusia 29 tahun itu sukses tampil dalam 48 pertandingan dengan koleksi 12 gol dan 9 assist. Kompetisi Liga Inggris memang bukan hal asing bagi Morata. Dia sempat membela Chelsea di tahun 2017 sampai tahun 2020. Sayang dirinya gagal tampil maksimal dan hanya mengoleksi 24 gol dari 72 pertandingan. Wolves akan ambil langkah hukum untuk kesepakatan Arsenal dengan Marquinhos. Wolverhampton Wanderers dilaporkan akan mengambil tindakan hukum atas langkah Arsenal mengontrak remaja Brasil Marquinhos dari Sao Paulo. Arsenal berada di ambang penandatanganan Marquinhos, tapi terancam batal setelah pemain itu disebut telah menandatangani perjanjian prakontrak dengan Wolves. Arsenal diyakini telah menyetujui transfer 2,5 juta pound sterling dengan klub Brasil itu. Transfer diharapkan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Pemain berusia 19 tahun itu dikatakan telah menandatangani kontrak di Arsenal dan melakukan perjalanan ke London untuk menyelesaikan tes medis. Namun menurut Yahoo Sport Brasil, seperti dikutip dari Mirror, Jumat, Wolves telah menyetujui perjanjian prakontrak dengan Marquinhos. Wolves dilaporkan telah mendekati firma hukum di Brasil untuk mengambil tindakan terhadap pemain tersebut karena diduga melanggar kesepakatan dengan menuju Arsenal. Menurut laporan tersebut, tindakan hukum terhadap Arsenal dan Sao Paulo menjadi opsi lain mereka.
Menurut versi Wolves, kontrak Marquinhos akan berakhir pada 12 Juli, sementara kontrak barunya di Wolves akan dimulai pada 14 Juli. Walau demikian, Sao Paulo tetap yakin Marquinhos akan bergabung dengan Arsenal, terlepas dari tuduhan tersebut. Sao Paulo masih belum menerima uang dari Arsenal, tapi sudah tenang, kata seorang sumber kepada Yahoo Sports di Brasil. Perjanjian tersebut memiliki jaminan hukum dan pemain telah menjalani pemeriksaan medis. Arsenal tertarik untuk menandatangani alternatif Aaron Hickey, Federico Di Marco dari Inter Milan. Seperti yang telah dilaporkan oleh The Sun di Inggris, Arsenal tertarik pada Federico Di Marco karena mereka mencari bek kiri baru untuk mengcover Kieran Tierney yang dipastikan absen selama berbulan-bulan. The Sun mengklaim bahwa Mikel Arteta menyukai bek sayap Inter Di Marco, meskipun harga yang ditawarkan Inter senilai 20 juta pounds terhadap pemain Italia itu bisa terbukti terlalu mahal untuk pemain yang kemungkinan akan menggantikan bek kiri utama klub Kieran Tierney. Di Marco dinilai sangat tepat setelah melalui musim yang solid bersama Nerazzurri. Dia mencatatkan 0,33 XA assist yang diharapkan per 90 menit di Serie A. Menurut FBref, sebagai perbandingan, tidak ada pemain Arsenal yang berhasil lebih dari 0,22 XA per 90 menit musim ini. Namun ada kendala besar antara Arsenal dan Federico Di Marco, dan itu adalah label 20 juta pounds yang akan diminta Inter. Itu di luar anggaran pihak London Utara yang tidak ingin menghabiskan begitu banyak uang untuk pemain yang hanya bisa menjadi cadangan dalam jangka panjang. Selain itu, nama Alexander Zinchenko dari Manchester City adalah bek sayap lain yang telah dikaitkan dengan kepindahan ke Arsenal dalam beberapa waktu terakhir. Dan kemampuan pemain asal Ukraina itu untuk bermain di lini tengah dapat menambah keserbagunaan yang sangat dibutuhkan skuad Arteta. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.